Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ketemu lagi sama saya Wawan. Setelah sekian lama nggak share opini lewat konten seperti ini, akhirnya punya waktu lagi untuk bisa share opini kepada teman-teman sekalian. Nah, saya pengen mulai hari ini dengan mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini keadaannya lebih baik dari tahun sebelumnya dan kita bisa mencapai target yang udah kita buat lebih baik dari tahun sebelumnya. Berhubung sekarang momentumnya lagi tahun baru, saya pengen share kepada teman-teman sebuah pembelajaran yang kita bisa dapatkan dari tahun 2020 kemarin. Memang tahun 2020 itu tahun yang menyeramkan ya. Banyak orang yang ngerasa susah karena terdampak dengan pandemi global yang menyerang perekonomian, pemerintahan, pendidikan, dan lain sebagainya. Bahkan secara personal, target-target kita yang udah secara matang kita buat, kita usahakan secara maksimal pun nggak tercapai. Tapi dari sana sebenarnya ada satu pembelajaran yang bisa kita ambil dan berharga banget untuk kehidupan kita ke depannya. Pembelajaran tersebut adalah bahwa hasil yang kita dapatkan itu nggak 100% dipengaruhi oleh usaha. Ada faktor-faktor lain yang membuat hasil kita yang kita dapatkan itu lebih baik ataupun lebih buruk. Faktor-faktor luar itu bisa saja kondisi alam gitu ya, ataupun izin dari Tuhan dan lain sebagainya. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita nggak terlalu notice dengan hal ini karena faktor yang mempengaruhi orang beda-beda. Mungkin faktor si A adalah ekonomi, faktor si B adalah males dan lain sebagainya. Sehingga males faktor internal ya. Faktor si B mungkin pendidikan yang kurang dan lain sebagainya. Sehingga kita cenderung menilai bahwa kegagalan terjadi karena usaha yang kurang maksimal, bukan karena faktor luar gitu. Dan keberhasilan dicapai karena usaha yang maksimal, bukan faktor luar juga. Tahun ini kita ditunjukkan dengan satu faktor luar yang mempengaruhi usaha setiap orang, sehingga ya kita harus mengakui bahwa hasil yang kita dapatkan kurang dari apa yang seharusnya. Ya kita bisa generalisirkan saja hal ini ke hal-hal lainnya dengan memandang bahwa bisa jadi sebelumnya juga banyak faktor luar yang mempengaruhi usaha kita ataupun orang lain, sehingga hasilnya nggak bisa serta-merta kita patokan pada usahanya. Nah, dari pembelajaran sederhana ini teman-teman, kita bisa mendapat cara pandang baru ke orang lain dan ke diri kita sendiri, dan ini yang berharga untuk diri kita ke depannya. Yang pertama, kepada orang lain. Karena kita paham bahwa hasil yang didapatkan itu nggak 100% dipengaruhi oleh usaha, maka kedepannya kita bisa belajar untuk tidak menilai orang lain dari hasil yang ia dapatkan ataupun apa yang tampak pada dirinya. Karena hal tersebut tidak 100% menggambarkan dirinya seperti apa. Orang yang kurang pintar belum tentu usahanya untuk belajar lebih sedikit daripada orang yang pintar. Bisa jadi karena yang kurang pintar ini dari kecil nggak disupport nggak mendapatkan fasilitas dari keluarga, mungkin orang tuanya kurang berpendidikan sehingga nggak bisa mengajari dari rumah, ataupun nggak mampu untuk ikut les tambahan gitu ya, buku di rumahnya kurang. Dan sebaliknya yang pintar ini memang dari kecil orang tuanya mendidik dengan baik gitu ya, ngajarin baca tulis dari umur yang sangat belia gitu, sehingga ketika masuk ke dalam pendidikan formal dia memiliki daya tangkap yang sudah terlatih gitu, dan dengan usaha yang kecil saja dia mampu memahami lebih banyak daripada teman-teman kita yang kurang beruntung tadi dengan usaha yang besar. Saya banyak menemui orang yang udah mati-matian belajar tapi ya pada akhirnya hasilnya kurang memuaskan. Di sisi lain ada aja teman-teman yang ngeselin gitu ya, dia kerjaannya cuma nge-game doang, di kelas pun gak merhatiin, tapi karena memang daya tangkapnya udah luar biasa, akhirnya ya dia dapat hasil yang lebih. Ya kita bayangin aja perasaan orang yang udah berusaha maksimal terus hasilnya mengecewakan, lalu kita kucilkan juga betapa kecewanya perasaan dia gitu. Itu yang sederhana teman-teman. Mungkin sedikit berbicara yang lebih kompleks, masalah ekonomi gitu. Orang yang miskin belum tentu usahanya untuk bisa jadi kaya lebih kecil daripada orang yang kaya. Bisa jadi orang yang kaya ini disupport modal dari keluarga sehingga dia mampu mencapai kesuksesan secara lebih cepat gitu loh. Jelas saya bilang ini bukan dalam rangka menafikan usaha memang akan mempengaruhi hasil gitu ya. Makin baik usaha kita, hasilnya akan lebih baik. Tapi nggak cuma usaha loh faktornya, itu yang saya maksud. Sehingga kita jangan menilai orang lain dari hasilnya, karena usahanya nggak tergambar di situ gitu. Nggak cuma usahanya yang tergambar di situ. Toh kita tuh nggak pernah dikasih hak teman-teman untuk menilai orang lain sebenarnya. Dalam Islam pun hak ataupun kewajiban kita adalah saling menasehati dan mengingatkan gitu. Masalah hasil itu bukan urusan kita. Itu dalam hal kita melihat orang lain yang pengen saya share kepada teman-teman sekalian. Nah, dalam melihat diri sendiri ini pun sangat berharga. Ketika kita memahami bahwa hasil yang kita dapatkan enggak 100% karena usaha kita bisa men-treatment diri kita dengan lebih baik. Maksudnya gini, ketika kita paham bahwa hasil yang kita dapatkan
itu buruk padahal usaha kita udah maksimal, ya kita bisa pahami bahwa banyak faktor eksternal yang tidak mendukung hasil yang baik tercapai. Diri kita udah berusaha maksimal yang artinya capek, ngelihat hasil yang ternyata tidak memuaskan yang akhirnya dalam hal batin itu capek juga, jangan kita hukum juga gitu kan. Ini bakal menjatuhkan diri kita sendiri gitu. Sehingga kita mungkin akan malas berusaha ke depannya. Di sisi lain, misal usaha kita nggak terlalu maksimal, ternyata hasilnya sangat luar biasa. Ketika kita paham ada faktor eksternal yang membuat hasilnya luar biasa, ya kita nggak terlalu mengapresiasi diri kita. Usaha udah dikit, hasilnya maksimal, yang artinya itu sebuah apresiasi. Kita apresiasi lagi diri kita, yang apresiasinya berganda, sehingga akhirnya kita congkak gitu kan. Kita tinggi hati. Dengan usaha maksimal pun saya bisa mencapai ini, itu pola pikirnya. Sehingga kedepannya kita nggak mau berusaha secara maksimal. Kan itu dampak buruknya. Tapi kalau kita ubah pola pikirnya ya, ketika usaha kita udah maksimal, kita coba apresiasi diri kita karena kita udah capek gitu kan, walaupun hasilnya nggak maksimal, akhirnya diri kita nggak terlalu jatuh, nggak terlalu drop, dan kita mau berusaha ke depannya. Begitupun misal hasil kita udah maksimal ya, tapi usaha kita nggak terlalu maksimal, ya kita bisa hukum diri kita gitu ya. Kita imbangi hasil yang kita dapatkan dengan satu hukuman karena kita udah berusaha secara tidak maksimal. Kalau misal kita berusaha lebih maksimal, hasil yang kita dapatkan mungkin lebih baik lagi. Sebaliknya dalam konteks yang tadi ketika kita gagal, kita juga harus berpikir ketika usaha kita nggak semaksimal itu, berarti hasil kita bakal lebih buruk. Oleh karena itu kita apresiasi diri kita karena udah membuat hasilnya lebih maksimal. Dalam konteks yang kita berhasil tadi ya, kita hukum diri kita karena kita membuat hasil kita nggak terlalu maksimal. Gitu loh. Akhirnya berproses itu lebih menyenangkan teman-teman. Satu hal yang ngebuat kita kadang tidak mendapatkan hasil yang baik dalam berproses adalah kita nggak ngerasa bahagia dalam berproses. Kita ngerasa berproses itu adalah sebuah tekanan gitu loh. Ya memang berproses isinya tekanan. Bedanya orang yang lari tanpa tujuan gitu ya. Misal kita tersesat di satu gurun gitu ya, nggak tahu arahnya kemana, kita kemudian coba jalan gitu, capek tanpa harapan gitu ya. Sama orang yang lari dengan tujuan gitu ya, misal lagi lomba lari, orang yang lari dengan tujuan ini punya motivasi yang lebih gitu loh. Dia bakal menjalani lomba itu dengan bahagia tentunya, dengan satu semangat yang menggebu-gebu dalam dirinya karena dia jelas tujuannya. Pun dalam konteks lomba lari tadi ya, orang yang lari karena itu memang satu hal yang dia sukai gitu, sama orang yang lari gara-gara pengen membuktikan dirinya aja kepada orang lain gitu ya, yang artinya satu bahagia menjalaninya dan satu nggak bahagia, hasilnya bakal berbeda teman-teman. Yang jelas yang menjalaninya dengan bahagia akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal gitu loh. Di samping itu pun dia bakal ngerasa lebih menikmati dalam berproses, sehingga ya hidupnya bakal lebih enak gitu loh. Saya masih jadi orang yang beranggapan bahwa titik puncak kesuksesan adalah ketika kita bahagia secara hakiki gitu loh. Sekarang kita main game, oke, itu bahagia, cuman kita menafikan banyak beban yang lain, sehingga itu bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Itu yang saya maksudkan. Beda konteksnya kalau kita sekarang lagi main game dalam kondisi ngegame terus uang ngalir gitu ya. Itu titik kesuksesan yang sangat luar biasa di dalam hal duniawi. Di luar duniawi mungkin akhirat juga harus kena. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya share pada teman-teman sekalian. Teman-teman boleh sepakat, boleh enggak. Kalau enggak sepakat silahkan dikomentari. Enggak masalah komentarnya lewat snap yang terbuka atau komen di kolom komentar gitu ya. Silahkan aja berkomentar. Silahkan share opini teman-teman sekalian ke orang banyak supaya orang punya lebih banyak referensi untuk berpikir. Saya pikir lebih baik orang nggak sepakat sama saya karena referensinya banyak daripada orang sepakat sama saya karena kurang referensi. Mungkin itu dari saya. Kalau teman-teman suka silakan komen ya, bilang suka supaya saya semangat untuk bikin opini ke depannya. Kalau nggak suka silakan di komen juga supaya saya tahu salah saya di mana. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.